Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, sahabat-sahabat sekalian, saya berdoa, bermohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita senantiasa diberikan bimbingan oleh Allah, diberkahi, dirahmati, dan dijadikan hari-hari kita lebih baik daripada hari-hari sebelumnya, insya Allah. Semoga Ramadan kita saat ini tentunya mendapatkan berkah dari Allah, dan hal terbesar yang kita mohonkan semoga dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berjumpa kembali untuk berdiskusi, menjawab beberapa pertanyaan yang teman-teman ajukan. Di hadapan saya ini ada bagian dari kertas pertanyaan. Seperti kami sampaikan, ada sesi pertanyaan yang disampaikan lewat kertas ini yang di majlis-majlis ta'lim, ada juga yang via online yang masuk ke web Quantum Akhyar, dan juga mungkin ada yang teman-teman cantumkan di channel YouTube ya, yang di kolom komentar, ataupun beberapa yang mungkin nanti kita siapkan, teman-teman bisa bertanya dan di situ kita coba belajar bersama-sama. Ya, saya tidak bermaksud menggurui untuk menyampaikan jawaban, tapi hanya mengulang apa yang guru-guru kita pernah sampaikan. Baik, kali ini saya akan coba amati dulu barangkali beberapa bagian yang teman-teman sampaikan di YouTube ya, di channel kita ini. Kemudian kita coba lihat bila ada pertanyaan-pertanyaan atau mungkin masukan-masukan yang saya bisa koreksi, itu akan lebih baik untuk kemudian kita kaji di kesempatan kali ini. Ya, boleh pinjam Mas? Ya. Afwan. Bismillah, coba kita lihat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, saya mohon izin ya, saya urutkan dulu, saya ambil video yang terakhir kemarin ya, yang di-upload, coba kita lihat dulu. Baik, bismillah. Assalamualaikum Ustadz, nama Ana Fulan. Mohon izin saya samarkan namanya ya. Teman-teman sebenarnya bisa lihat juga di sini, tapi saya akan lebih elok kalau saya coba samarkan saja. Dari Kalimantan Selatan, saat ini sudah berusia 27 tahun, lagi proses hijrah dan ingin belajar agama. Adakah pesantren yang bisa menerima Ana mengingat usia Ana sudah tidak muda lagi? Baik, atau bisa bekerja tempat Ustadz Adi, terserah pekerjaan apa, yang penting bisa sambil menuntut ilmu dan punya lingkungan yang baik. Baik, saudaraku yang insya Allah muliakan, saya sangat senang dengan pertanyaan ini. Ya, berbahagia bahwa ada kekuatan yang bisa Anda dapatkan, hidayah yang telah Allah tanamkan dalam diri Anda, kemudian untuk Anda mulai berubah. Itu anugerah Allah yang nggak semua orang bisa dapati itu. Ya, syukuri itu. Ya, Allah berfirman dalam Al-Quran surah ke-29, ayat ke-69. Ya, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang mau berusaha merespon petunjuk dari kami. Jadi Allah sampaikan, saya berikan hidayah nih, saya beri petunjuk untuk berubah. Ya, kadang-kadang ada yang datang lewat pendengaran, kita tiba-tiba sedang duduk dengar azan, kok kenapa bisa dengar gitu? Ya, padahal orang lain nggak dengar, Anda dengar. Ya, tiba-tiba Anda lewat dari pekerjaan, datang hidayah lewat mata, terus lihat masjid, lihat orang sudah berangkat ke masjid. Padahal Anda biasa nggak lewat situ, tapi tiba-tiba lihat orang sholat. Nah, selama ini mungkin pernah terlambat. Itu hidayah. Kalau Anda mau respon itu, Anda mampir ke masjid atau Anda siap-siap untuk sholat, kata Allah, lanahdiyannahum subulana, kami akan tunjukkan jalan-jalan kebaikan yang lain. Ya, jalan untuk mendekat kepada Allah, jalan untuk rajin puasa, jalan untuk senang dengan Al-Quran, jalan mendapatkan rezeki yang halal, jalan mendapatkan rezeki yang cepat. Kalimatnya subul, jamak dari kata sabil. Jadi kalau satu Anda respon, maka yang lain kemudian Allah akan tunjukkan dengan cepat. Nah, ini saya lihat ini ada langkah awal yang Allah kemudian berikan di hati Anda. Anda tinggal meresponnya dengan maksimal dan bermohon kekuatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang pertama mesti dilakukan adalah, yang pertama, syukuri apa yang telah Allah anugerahkan itu. Yang kedua, semangat dan jadikan ini sebagai prioritas untuk mengisi sisa kehidupan kita. Ya, harus lebih baik dari sebelumnya. Allah janjikan di Quran surah ke-4 An-Nisa ayat yang ke-100. Ya, wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'ah. Siapa yang mau berhijrah, ya, mau lebih baik lagi dari sebelum-sebelumnya, ingin dekat dengan Allah, maka Allah janjikan minimal dua hal kalau masih hidup di dunia. Ya, yang pertama muragaman katsiran wa sa'ah. Muragaman katsiran, kemudian dua sa'ah. Ya, saya mulai dari yang kedua dulu, sa'ah, kelapangan, ketenangan. Dia orang hijrah itu pertama dapat ketenangan dulu. Biasa nggak pernah ke majlis ta'lim, tiba-tiba datang, ya. Awalnya mungkin pembiasaan, adaptasi, itu biasa. Dari yang dengar dari luar, terus duduk paling belakang, ya, tiba-tiba tertarik pengen ke depan, lama-lama ketinggalan sekali, penasaran gitu. Ya, ada rasa gelisah di situ. Nah, terus setelah itu datanglah ketenangan dalam jiwa. Enak, ada perasaan yang nggak pernah didapatkan sebelumnya.
pengen bangun tahajud, pengen puasa sunnah, itu sah namanya. Ya, kelapangan, keluasan. Ya, muraghaman katsiran, itu kelebihan-kelebihan yang banyak sekali. Ya, banyak sekali. Nanti ada, selain ketentraman tadi, mungkin tak terasa nanti ada rezeki yang dinikmati. Dulu kelihatannya banyak, tapi nggak ada yang manfaat tuh. Ya, atau sedikit manfaat lah ya, sedikit berkahnya. Nah, sekarang kelihatan sedikit, tapi manfaatnya kayak banyak gitu. Tenang dapatnya, enak, bisa menikmati, hidupnya nyaman, bisa istirahat, bisa macam-macam, itu muraghaman. Bisa juga bentuknya rezeki yang didapatkan, nambah sesuai dengan keperluan untuk ibadah. Nah, kemudian apa yang harus dilakukan oleh teman-teman, terutama yang bertanya seperti ini? Baik, pertama datangi majelis ilmu. Tidak harus juga datang misalnya langsung ke kami, ke Bekasi di sini. Tidak, teman-teman cari yang terdekat dulu. Ya, yang mungkin bisa memberikan bimbingan lebih baik. Tadi saya lihat di Kalimantan. Ya, di Kalimantan ini Masya Allah, saya kira banyak guru-guru baik. Ada Kiai Haji Muhammad Bakhit, ya saya lihat baik, beliau Masya Allah. Ya, putranya Kiai Haji Ahmad Mughni, ya, dengan Sayyidah Zainab itu Masya Allah. Orang baik, orang tawadhu, ya belajar dengan beliau. Ada juga mungkin guru-guru yang lainnya yang kira-kira bisa memberikan bimbingan langkah-langkah awal. Setelah itu, ya coba kunjungi lagi majelis yang lain, Atau kalau punya perangkat seperti YouTube bisa dibaca, dilihat, dipelajari. Ada rezeki datang kemari, boleh silakan, ya hadir majelis. Yang penting bagaimana caranya kita mengumpulkan perangkat-perangkat untuk berhijrah dengan baik, untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada berita gembira kata Allah. Teruskan ayat yang tadi, Quran surah 4 ayat ke-100. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allahi wa rasulih thumma yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Siapa yang kemudian berniat berikhtiar pengen berubah hijrah dan dia baru memulai ini, bahkan baru keluar rumah, tapi kemudian maut datang lebih cepat dari apa yang ia duga, sesuai ajal. Ajalnya memang sudah wafat, seketika harus wafat. Ya, cuman dia nggak duga seketika akan wafat karena sifatnya gaib. Kata Allah, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Pahalanya udah dituliskan oleh Allah. Kalau tobat dia diampuni, dan langkah pertamanya melahirkan amalan untuk dia. Dia berpeluang mendapatkan kebaikan terbesar dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan mungkin surga dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Anda pernah dengar ada seseorang yang pernah membunuh 100 orang? Kemudian setelah itu dia bertobat. Bagaimana cara tobatnya? Dia istighfar, pergi ke majelis ilmu, di tengah jalan dia wafat walaupun belum sampai ke majelisnya. Dia wafat dalam keadaan taubat dan langkahnya dinilai sebagai langkah ibadah. Dakhalal jannah, surga jaminan baginya. Itulah yang melahirkan hadis Nabi di Ibnu Majah nomor hadis 233. Ya, kata Nabi dari riwayat sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menyiapkan dirinya, berusaha serius menempuh perjalanan ya untuk menuntut pengetahuan, tentunya yang mendekatkan diri kepada Allah, maka setiap langkahnya dihitung memudahkan dia ke surga, meringankan dia ke surga. Ya, wa innal malaikata la tadu ajnihataha ridan li talibil ilmi. Dan para malaikat membentangkan sayapnya memberikan ridha kepada penuntut ilmu. Ya, di antara ridhonya ya ampunan. Ya, permohonan ampun kepada Allah, permohonan ampun. Karena itu di akhir hadis disebutkan sebelum masuk kepada ulama pewaris para nabi, ya, mengampuni ya seluruh penduduk langit dan bumi. Kalau penuntut ilmu ini tahu, yaghfiru lahu man fis samawati wal ardi hatta al-hitan allati fil bihar. Memohonkan ampunan kepada Allah. Ya Allah, ampuni si fulan penuntut ilmu ini. Sampai-sampai hiu-hiu yang ada di lautan kalau kita mengetahuinya. Ini perkara gaib yang kita imani. Ya, baru kemudian di ujungnya wa innal ulama warathatul anbiya wa innal anbiya la yurithuna dirhaman wala dinaran. Maka carilah para ulama-ulama yang baik di majelis-majelis ilmu itu karena mereka pewaris Nabi. Cari yang pewaris Nabi, bukan yang mohon maaf sekedar hadir, kadang-kadang terlalu banyak canda yang tidak memberikan manfaat atau yang lainnya, maka itu tidak memberikan nilai-nilai ketaatan kepada Allah yang maksimal. Sekira itu, wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.